Welcome to Sipot, podcast seputar pelabuhan. Ketemu lagi dengan saya pagi ini. Untuk episode kali ini, kita akan membahas layanan yang tersedia di UPT Pelabuhan Pengumpan Regional Banyuwangi. Bersama narasumber kita pagi ini, untuk sobat pelabuhan yang ingin tahu layanan apa sih yang tersedia di UPT Pelabuhan Pengumpan Regional Banyuwangi, simak ya. Oke, sobat pelabuhan, kali ini saya sudah bersama narasumber kita, yaitu Mas Yosda. Selamat sore, Mas. Boleh dikenalkan? Selamat sore, Mbak Dini. Perkenalkan, nama saya Yosda Yoga Alfakananta. Saya di sini sebagai penelaah teknis kebijakan seksi operasional UPT Pelabuhan Pengumpan Regional Banyuwangi. Sudah berapa lama, Mas, kerja di sini? Saya kerja di sini 4 tahun, Pak. 4 tahun ya? Tahun 2022. Oke, Mas, saya langsung tanya ya ini. Secara umum layanan yang ada di UPT Pelabuhan Pengumpan Regional Banyuwangi itu apa aja sih, Mas? Kalau layanan di UPT PPR Banyuwangi, khususnya di Pelabuhan BUM ini kan kita bergeraknya memang di bidang pelabuhanan ya. Iya. Di layanan yang kita sediakan itu ada jasa kapal, ada jasa penanganan barang, kemudian ada juga pemanfaatan sarana bantu navigasi pelayaran, terus ada juga jasa-jasa lainnya, misalnya pengisian air tawar. Kita juga ada di sini. Itu pengisian air tawarnya untuk di kapal-kapal itu ya? Untuk kapal-kapal pelra juga kita ada pengisian air tawar. Kemudian ada juga di dermaga ponton itu juga bisa. Dermaga ponton itu apa sih, Mas? Kan kalau untuk masyarakat belum tahu ya. Ya, dermaga ponton itu kalau di UPT PPR Banyuwangi dimanfaatkan sebagai tempat tambat kapal ya. Iya. Kapal yang dari dermaga apung. Ada lagi dermaganya? Di sini ada juga dermaga pelra. Sama dermaga cruise. Dermaga pelra itu yang tambat di situ kapal apa? Jadi dermaga pelra itu rata-rata kapal pelra yang dari Sapeken, Mbak ini. Dari Sapeken ya, dari Kepulauan Sapeken. Ya, Pulau Sapeken ada, terus Pagerungan, Pulau Sepanjang, tapi rata-rata kebanyakan memang kapal-kapal pelra di sini datangnya dari Sapeken. Jadi mereka dari Sapeken ke Pelabuhan BUM ini membawa ikan dan kelapa biasanya yang paling banyak. Membawa ikan dan kelapa. Ada juga barang-barang rongsokan. Kemudian nanti dari BUM kembali ke Sapeken itu mereka biasanya bawa sembako, beras, bahan-bahan toko, barang-barang toko. Kemudian ada bahan-bahan bangunan, batu bata, semen, jadi besi-besi. Pelra itu muatannya barang aja ya, khusus barang gitu ya, Mas? Khusus barang. Kalau yang muatannya penumpang ada nggak? Kalau muatan penumpang kita dulu pernah ada, yaitu kapal cepat ekspres Bahari 1F. Itu dulu dari Pelabuhan BUM ke Pelabuhan Serangan Bali. Sampai sekarang belum ya? Apa? Masih libur? Untuk sekarang kapal tersebut sementara dialihkan ke rute Jangkar Raas untuk 10 Maret untuk membantu arus lebaran, angkutan lebaran. Kalau jadi yang penumpang cuma ekspres Bahari itu ya? Iya, kalau di Pelabuhan BUM cuma ekspres Bahari. Kalau di pelabuhan lain yang di Pelabuhan BUM kita ada di Probolinggo. Translaut Jatim. Namanya Translaut Jatim ya. Jawa Timur. Untuk rutenya, Mas? Untuk rutenya itu Senin sampai Kamis. Itu berangkat dari Probolinggo setengah 8 pagi. Ya. Kemudian ke Gili Ketapang, Gili Mandangin, dan Berantah. PP itu Senin sampai Kamis. Iya, Senin sampai Kamis. Kalau Jumat Probolinggo, Gili Ketapang, Gili Mandangin, Berantah, Gili Iyang, Kalianget. Itu Jumat. Sabtu kapal off. Ya, Minggu hari Kalianget kembali ke Probolinggo. Kalianget, Gili Iyang, Berantah, Gili Mandangin, Gili Ketapang, dan Probolinggo. Memang dibedakan gitu ya, rutenya per hari.
Ya Mbak, hanya kalau itu kan untuk menunjang weekend kan, harapannya itu penumpangnya. iya, kalau orang dari Bromo turun naik kapal bisa ke Pulau Gili Iang menikmati oksigen yang ada di sana. Selain yang disebutkan tadi Mas, ada lagi nggak yang mungkin lebih ke wisatanya, ada nggak? Ada Mbak, di Pelabuhan Bumi ini kita ada wisata ya, wisata kafe dan jet ski dan banana boat. Itu masuknya ke sewa aset mereka. Jadi mereka menyewa aset ke kita, dibuat untuk kafe dan wisata jet ski dan wisata banana boat tadi. Ada di belakang kantor. Di belakang kantor ya. Sobat pelabuhan kalau mau main ke sini, kita juga ada wisata selain muatan ya, selain ya kapal, kita juga ada wisata jet ski di tepatnya di belakang kantor. Nanti di search aja, kalian bisa menikmati lah ya Mas ya. Selain itu juga kita juga ada wisata ini kapal listrik. Ya. Jadi pakai listrik ya? Iya, kapal pakai baterai. Listrik. Jadi 1 jam berkeliling Pelabuhan Bumi menggunakan kapal listrik. Berkeliling ya? Itu harus berkelompok atau boleh? Kapasitas ya 15-20 orang per kapal. Rutenya cuma di sini ya Mas? Iya, muter 1 jam ya? 1 jam. Oke Mas, untuk menunjang kenyamanan pengguna jasa layanan ini, itu ada fasilitas apa sih yang disediakan oleh PT Pelabuhan Pengumpan Regional di wilayah Bumi? Di wilayah Bumi ini kita ada ruang tunggu penumpang. Ya, itu indoor dan outdoor. Yang indoor itu ada kipas anginnya dan ada toiletnya. Yang outdoor itu ada di sebelah selatannya, cukup luas. Kemudian ada juga kita menyediakan parkir kendaraan roda 4 dan roda 2 24 jam. 24 jam. Terus itu untuk penumpang. Untuk kapal kita ada layanan air bersih. Kalau yang di dermaga Apung itu ada selain air bersih juga ada listrik. Jadi kapal-kapal itu butuh listrik gitu Mas? Iya, tapi untuk dermaga Apung saja. Dermaga Apung saja. Untuk ruang tunggu tadi ya Mas, itu berarti penumpang ya? Penumpang ya? Apa bisa digunakan untuk kapal pelra? Hanya untuk penumpang Pak. Hanya penumpang ya? Saat itu ya, embarkasi. Iya betul. Kapal ekspres. Iya, ekspres baru 1F untuk menunggu kapalnya berangkat. Itu ruang tunggu penumpangnya. Kalau di sini kantor menyediakan nggak ya? Atau bisa nggak untuk kita menyampaikan keluhan masyarakat ini menyampaikan keluhan agar bisa tersampaikan? Ada nggak wadahnya atau sarananya? Untuk penumpang yang ingin menyampaikan keluhan itu ada wadahnya, namanya SUKMA, Survei Kepuasan Masyarakat. Itu caranya penumpang tinggal scan aja barcode dan mengisi saran dan masukan di situ. Untuk barcode-nya itu sudah kita tempel di ruang tunggu serta loket tiket, dan banyak titik pelabuhan yang sudah ditempeli. Jadi sudah terintegrasi ya Mas. Nanti masuk langsung ke server ke kita ya. Kita bisa langsung tahu dan kita bisa menindaklanjuti dengan cepat. Namanya SUKMA. SUKMA. Itu aplikasi atau web? Iya, survei kepuasan masyarakat. Di scan aja ya. Untuk sobat pelabuhan, jadi ada wadah ya untuk sobat mengeluhkan mungkin kurangnya pelayanan atau kritik saran. Ini tentunya kita juga masih perlu itu ya Mas ya. Kalau Pak di scan aja, disampaikan keluhannya apa, nanti supaya kita tahu apa yang kurang bisa diperbaiki, gitu ya Mas. Betul. Ini yang terakhir Mas, pertanyaan ini. Harapan dari Mas Yosda sendiri untuk meningkatkan pelayanan khususnya di Pelabuhan Bumi ini, apa ya harapannya dari
daripada Mas Yosda. Harapan saya ke depannya fasilitas di Pelabuhan BUM ini dapat dilengkapi, Pak. Jadi untuk pengguna jasa itu merasa nyaman lah menggunakan baik itu kapal, penumpang, fasilitasnya harus baik. Jadi dari kita sendiri harus juga meningkatkan pelayanan ya dari. Selain itu juga harapannya Pelabuhan BUM ini dapat menjadi pintu gerbang ekonomi, gerbang ya dari paling nggak seperti Ketapang lah, dia sebagai penyokong kan ya. Dari Bali ke Banyuwangi ke Jawa Timur. Nah, harapannya Pelabuhan BUM ini juga dapat menjadi alternatif pelabuhan yang pilihan masa iya selain Ketapang ya, untuk transportasi laut antar provinsi, antar pulau ini. Iya, karena yang kapal cepat tadi waktunya singkat ya Mas, cukup singkat ya, iya, kalau cukup 3 dari jam. Dan itu sudah nyampe ke Serangan nih, Pasar. Jadi kalau dari Ketapang kita turunnya di Gilimanuk, kalau naik dari sini cukup 3 jam. Kalau dari Ketapang Gilimanuk nyebrang sejam, nanti perjalanan darat ya. Bisa darat 5 jam, 6 jam sudah. Kalau dari BUM 3 jam. Meningkat waktu ya. Semoga nanti kedepannya ditingkatkan lagi atau mungkin ada tambahan unit ya ke langsung Denpasar. Jadi ada opsi lain selain Ketapang gitu ya Mas. Betul, Pak. Jadi itu ya Mas harapannya dari Mas sendiri. Ya semoga bisa terwujud tentunya dengan usaha kita nanti bersinergi, bekerja sama. Dan untuk sobat pelabuhan kita masih butuh masukan, Mas, kritik dan sarannya mengenai layanan yang tersedia bisa melalui e-Sukma. Itu ada di barcode-nya sudah ditempel di dekat ruang tunggu. Jadi misal sobat sedang menikmati layanan yang tersedia dan bantuan, saya sampaikan sih. Itu yang benar. Oke, Mas Yosda, terima kasih sama-sama Mbak untuk waktunya, untuk jawabannya, penjelasannya yang cukup jelas. Semoga ada episode lain nanti yang membahas lebih dalam lagi, Mas ya. Terima kasih untuk waktunya Mas Yosda. Sama-sama Mbak.